Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan izinkan kita semua boleh hadir di dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan segala keadaan yang ada, kita hadapi semua dengan iman kepada Tuhan. Sebab kita yakin Tuhan sanggup menolong kita semua. Haleluya. Tuhan sanggup memelihara kita, Tuhan sanggup menjaga kita, Tuhan sanggup melindungi kita dengan kekuatan kuasa-Nya. Puji Tuhan, oleh imanku ku hadapi semua. Oh
bersama-sama kita nyanyikan satu pujian, besar dan perkasa Allah kita. Haleluya. Dia besar di atas segala perkara. Haleluya. Puji nama daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita tinggal berdiri, kita nyanyikan pujian. Oh, besar-besar anugerahnya.
besar kuasa-Nya. Haleluya. Tak terhitung, tak terhingga kasih-Nya. Oh besar, besar kasih Allah. Oh
dikuatkan oleh kekuatan daripada firman-Mu. Dalam mana sebentar kami dilawati oleh firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu, biarlah hikmat-Mu atas hamba-Mu Bapa, sehingga segala rahasia kebenaran itu boleh disampaikan dan menjadi rema bagi jiwa kami yang selalu haus dan lapar akan kebenaran Bapa. Untuk itu layakkan kami Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, ampuni segala pelanggaran kami Bapa, supaya sebenar firman Allah yang disampaikan benar-benar boleh masuk dan tertanam di dalam hati kami. Dalam memakai kami Tuhan menjadi tanah hati yang gembur, sehingga benih firman yang ditabur boleh bertumbuh di dalam hidup kami, bahkan berbuah-buah ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam kami menerima firman Tuhan. Kami tahu kuasa di luar Engkau, kuasa setan, iblis, roh-roh ngantuk apapun Tuhan, kami tangki, kami usir dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, keluar dari ruangan hati kami, tetapi kami boleh sambut firman-Mu Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Allah kekasih dan pengharapan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kita kepada Tuhan, seberapa kita yang hadir pagi ini. Tuhan menggerakkan kita. Saudara, sementara yang lain mungkin ada di rumah, dengan harapan mereka juga dapat mengikuti ibadah di rumah dengan live streaming. Puji Tuhan, sehingga yang ada di rumah bersama kita yang ada di rumah Tuhan ini sehati berdoa, sehati menerima hidangan Tuhan, firman daripada Allah. Lanjutan firman Tuhan pada minggu yang lalu itu, pagi ini juga kita akan simak bersama-sama. Minggu yang lalu sudah masuk pada ayat yang ke-27, tapi masih ada di dalam ayat yang ke-27. Karenanya saya mengajak kita buka kitab Keluaran pasal 14. Kita masih mengikuti ayat yang ke-27. Tema pagi hari ini berbeda dengan minggu yang lalu. Saudara-saudara, tema pagi ini adalah senjata Allah. Ya, bukan senjata manusia, tapi senjata daripada Allah. Kita melihat ada di dalam ayat 27 ini. Kalau kita baca-baca, mana ada tulisan senjata? Tidak ada. Nanti kita lihat, kita baca bersama. Ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bukan mereka rekayasa sendiri, tapi sementara saya merenung, saudara-saudara, ya, maka Roh Tuhan menyatakan, berbicara, yakinkan kepada saya tentang luar biasa senjata dari Allah yang Allah gunakan, khususnya di dalam ayat 27 ini dan seterusnya. Dan kemudian kita lihat bisa berhubungan dengan yang lain-lain lagi. Saudara-saudara, ya, jikalau Tuhan izinkan, nanti bersambung dengan cerita yang lain atau firman Allah yang lain, saudara, yang berhubungan dengan yang dikatakan sebagai topik pagi ini adalah senjata Allah. Bukan senjata manusia. Senjata manusia usianya, ya, sekarang ini di negara-negara mana
Kalau mungkin sudah 10 tahun, ya, maka senjata itu atau seperti yang dikatakan alutsista atau ya di Indonesia, ya, itu perlu diganti. Mengapa? Ya, karena itu fana, lama-lama bisa rusak, bisa kadaluarsa. Tapi kalau senjata dari Allah berbeda. Dan kalau kita lihat, ya, itu menurut manusia aneh, tidak masuk di akal. Itu kalau pikiran manusia. Nah, itulah kalau cara Tuhan adalah cara yang luar biasa. Mari kita baca dulu ayat ini, ayat 27 dari Keluaran pasal 14. Keluaran 14 ayat 27. Puji Tuhan. Di LCD ada. Saya hitung 2, 3. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut itu. Puji Tuhan. Boleh lagi sekali lagi supaya lebih mantap kita dapat mengerti. Aduh, luar biasa. Haleluya. Ya, ulangi lagi pelan-pelan ya, baca ayat 27. Yang di rumah, ya, kalau sedang mengikuti, baca bersama. Ya, saya hitung 2, 3. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Silakan kita duduk. Itu peristiwa yang sudah terjadi. Tetapi berulang kali saya sampaikan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bukan sekedar sejarah, cerita yang sudah terjadi, tapi firman Allah kekal selama-lamanya. Ya, bermanfaat dalam setiap waktu. Dia bukan buku cerita sejarah, saudara-saudara, seperti sejarah Indonesia, sejarah umum, sejarah dunia, saudara, tetapi dia adalah firman Allah yang hidup, saudara-saudara. Jadi kalau kita dengar pagi ini, Roh Tuhan hadir, dia hidupkan. Jadi terjadi lagi, saudara-saudara, tetap hidup. Dan hidup dari firman Allah adalah hidup di atas segalanya. Bukan hidup yang biasa, fana, makin hari makin lemas dan terbatas. Tapi hidup firman Allah adalah di atas segala yang hidup. Ada haleluya. Hidup firman Allah adalah hidup yang penuh dengan kekuatan kuasa daripada Allah yang tidak terbatas. Ada kuasa, ada kekuatan, itu hidup firman Allah. Ada mujizat, ada damai, ada sukacita, ada sejahtera, ada segala-galanya. Itu hidup dari firman Allah. Ya, atau firman Allah itu hidup dan berkuasa. Puji Tuhan. Tetap sama. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Yesus Kristus adalah firman, ya. Tetap sama, dulu, kemarin, hari ini, selama-lamanya. Jadi kalau kita baca ini kan sudah terjadi kalau cerita. Tetapi kalau ini adalah firman Tuhan, tetap hidup, bukan sekedar cerita,
juga dia akan bekerja. Puji Tuhan. Kita tidak melihat sejarah orang Mesir, tapi ini berbicara tentang kesukaran yang sangat hebat, saudara. Apalagi di akhir zaman ini, ya, musuh kita bukan manusia, kata firman Allah, tetapi kesukaran yang sangat hebat yang tidak dapat kita hadapi dengan kemampuan fisik kita, kepintaran kita tidak bisa, tetapi hanya dengan senjata ilahi, kuasa daripada Allah, mengalahkan semua musuh kesukaran, percobaan, mara bahaya, penyakit, apalagi rintangan, ikatan-ikatan. Saudara, itu musuh kita, musuh manusia. Saudara, haleluya. Jadi, ya, di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 mengatakan, ayat 10 mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan oleh kuat kuasanya, bukan kuasa manusia, kuasa Tuhan yang tiada terbatas di atas segala kuasa, yang mengatasi segala kuasa. Lalu ayat 11 mengatakan, kita berperang bukan melawan manusia, tapi berperang melawan penghulu dunia, iblis, setan, dan segala kesusahan-kesusahannya. Saudara-saudara, apa kesusahan terlalu banyak yang dia buat untuk merintangi, menekan, membinasakan manusia, menggiring, menipu supaya masuk dalam kecelakaan kekal, yaitu penderitaan, sengsara neraka selama-lamanya tak terbatas. Karena iblis tahu dia tidak dapat pengampunan lagi. Neraka itu disediakan oleh iblis dan malaikat-malaikat jahat, tapi bukan untuk manusia. Saudara-saudara, oleh karena itu iblis tahu dia pengaruhi, dia jatuhkan manusia supaya melanggar firman Tuhan, sehingga menjadi miliknya, digiring kepada kebinasaan. Dia akan banyak teman di dalam neraka sengsara. Oleh sebab itu Tuhan tidak diam. Tuhan mau merebut kembali, mau menyelamatkan kembali, mau membela kembali, supaya manusia kembali kepada Tuhan, diselamatkan dengan kuasa daripada Tuhan, dengan mujizat dari Tuhan. Antara lain kita melihat dia kirim anaknya yang tunggal itu, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara-saudara, apa yang kita simak di situ, saudara-saudara, ya, kan menurut pikiran manusia aneh, tapi bukan aneh. Firman Allah tidak pernah aneh, heran dan ajaib, luar biasa. Ya, mengapa, saudara? Kalau kedatangan Yesus ke dunia, dia harus mati di kayu salib, dan dikatakan oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan, dan segala dosa manusia itu seluruh dunia diangkutnya. Itu firman Allah dalam Yohanes pasal 1:29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus, itu bahasa sekarang, itu terjemahan sekarang. Kan terjemahan lama mengangkut dosa isi dunia dengan kematiannya di kayu salib. Dia mengangkut, oleh bilur-bilurnya segala penyakit disembuhkan. Ya, kemudian sesatlah kita seperti domba, tapi oleh kematiannya masing-masing kembali kepada jalan Tuhan. Apa maksudnya itu? Apa hubungan dengan senjata? Ini senjata ajaib dari Tuhan. Ada amin, saudara. Iblis dikalahkan oleh kematian Yesus. Saudara, itu senjata ilahi, senjata Allah yang hebat. Puji Tuhan. Haleluya.
iblis dikalahkan. Senjata ilahi antara lain kita bilang darah Yesus. Iblis paling takut, dia kalah, dia binasa. Itu senjata daripada Allah. Amin. Saudara-saudara, iblis tertawa kalau misalnya kita gunakan senjata-senjata lahiriah, misalnya. Sedangkan senjata lahiriah kan sembarang di Indonesia nggak boleh sembarang pakai senjata, harus ada surat izin dan terlatih, ada syarat-syaratnya. Ya, kalau di Amerika juga lain, di sana boleh beli senjata, tapi pasti ada syarat-syaratnya. Ya, dan senjata-senjata yang di sini boleh digunakan, saudara, ada syarat-syaratnya, bukan pakai senjata meriam, senjatanya yang berat, enggak, senjatanya kecil, yang ringan-ringan. Ya, lama-lama jadi kadaluarsa. Tapi senjata yang daripada Allah itu luar biasa. Antara lain kita sebut darah Yesus. Iblis dia bertekuk lutut, gemetar dia, lari dia. Belum yang lain-lain menurut firman Allah. Saudara-saudara, tapi kalau senjata-senjata dunia, iblis tertawa. Iblis tertawa. Dan dia tidak bisa kita tembak. Bagaimana? Iblis itu adalah roh, menggunakan senjata lahiriah, nggak bisa. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau berperang pun, saudara, iblis paling senang. Kalau berperang pakai senjata, bangsa dan manusia berperang, manusia berperang, iblis paling senang. Nanti kalau gugur, dia tidak bertobat, ada temannya di neraka. Saudara-saudara, tapi kalau senjata Allah, apa saja bisa jadi. Saya teringat, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada Natalan di satu tempat, itu sudah pernah saya sampaikan, tapi Tuhan ingatkan lagi pagi ini. Ada Natalan di satu tempat di desa di Sulawesi Utara, ada 2 hamba Tuhan yang hadir. Ada 2 hamba Tuhan yang hadir, saudara, lalu hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan. Sudah ada orang-orang, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang mencoba menghalang-halangi. Yang dipakai iblis, ada 40 orang. Sudah selesai ibadah, ada satu bapak, dia bilang, bagus sekali khotbah tadi, kasih. Nah, kami tidak bisa mengasih apa-apa. Di waktu Natal ini, yang kami kasih ini adalah ada rokok, ada cap tikus, jenever, ya. Kalau di sini arak, dan saya lihat di sini arak, saya biasa jual dulu. Ya, saya tidak pakai alat untuk mengetes, tapi saya latih di botol itu, setengah botol saya lihat berapa gelembungnya, saya tahu itu berapa derajat. Saya latih. Saya cium, tidak minum. Kalau minum jadi mabuk nanti. Saya cium, latih. Ini berapa derajat ini? Saya bilang 40, 40, 40. 45, 45. 50, 50. Ya. Orang yang berani minum 55. Berani dia. Padahal 40 kalau dibakar itu, ya, dibakar itu menyala dia. Kalau di sini saya lihat, saya cium cuma 30 pun dilarang sebenarnya. Ya, yang paling saudara yang kali campur cuma 10% atau 10 derajat. Katakan 10% aja. Nah, kalau 55% tidak ada jual. Sulawesi Utara biasa itu. Ada orang bilang begini, saudara. Kalau minum supaya nggak mabuk, jangan satu-satu sloki kecil. Itu tapi cepat mabuk, itu bodoh itu namanya. Lalu beliau katakan, kalau minum sekali 1 botol, langsung minum 1 botol. Siapa berani? Tapi beliau dia minum 1 botol, dia tunjukkan pada kita. Bentar lagi 1 botol, 2 botol, nggak mabuk. Memang sudah biasa, kebal. Siapa berani mau coba begitu?
Memangnya ada untung apa kalau minum-minum yang seperti begitu? Memang sih katanya, oh kalau minum-minum ini kan nyamuknya mati. Memang betul mati. Tapi kalau terbiasa dan terikat berbahaya. Tidak bisa kalau nggak minum. Ada bapak, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia makan nasi, makan apa terus sudah terbiasa dia. Harus minum itu. Yang 45%, 50-55 sama dengan derajat panasnya luar biasa. Tapi sudah biasa. Akhirnya meninggal dengan itu. Tidak mau minum air, itu minum. Kalau makan nasi, minum itu. Aduh, nah, ya, sudah biasa. Paru-parunya ini hancur. Parunya kurus krempeng. Karena sudah terbiasa minum dengan itu. Kelihatannya saya tidak mabuk. Karena sudah kebal. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, apa yang saya mau katakan di sini? Ya, itu senjata Allah. Lain, saudara yang kasih. Lain daripada lain. Mau dibilang aneh menurut pikiran manusia, ya boleh-boleh saja. Pikiran manusia. Tapi saya mau katakan dengan iman kita kepada Tuhan, kagum akan senjata Allah. Sangat kagum. Puji Tuhan, kita gunakan senjata Allah darah Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan begitu mau dikasih itu ini mau dikasih minum, pegang ini keraknya. Hamba Tuhan, ya pakai jas ini kasih, pegang sini, mau dituang sini, mau disuruh ya suguhi untuk rokok. Saudara-saudara, tetapi dua hamba Tuhan seperti dikomando oleh Tuhan, dan bukan seperti, memang dikomando oleh Tuhan. Tidak disuruh, mereka bilang darah Yesus, 3 kali darah Yesus. 40 orang sudah berbaris, saudara, jadi kayak patung. Mereka jalan di tengah-tengah. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Itu mengenai darah Yesus, itu baru satu bagian. Belum bilang dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus saja. Saudara, kita nyebrang hamba Tuhan pulang dari Beijing berapa puluh tahun lalu. Saudara, baru keluar ya di kapal LCM, keluar kira-kira belum 3 mil. Datang gelombang besar. Saya lihat si truk yang di tengah itu dia muat kayu sudah terangkat, makin hari terangkat tinggi. Pikir perasaan saya, kita lihat ada hamba Tuhan, kita ada beberapa hamba Tuhan, 4 di situ. Cuma ada satu ibu gendong adik, anak kecil di haluan, dia dulu di ujung sekali gitu. Kita cuma berapa orang. Saya pikir menurut perasaan saya, ini kalau keempat kali, ini dia terbalik, tenggelam kita. Begitu sudah 3 kali sudah terangkat makin dari makin tinggi, 3 kali. Mau keempat kali terangkat. Kalau cara manusia pasti terbalik. Saudara, tapi kekuatan senjata Allah itu hebat. Kita digerakkan. Saya dengan senjata untuk digerakkan, berdekatan, tidak disuruh, langsung dengan darah Yesus, 3 kali darah Yesus, langsung tenang. Laut itu tenang, kapal tidak teroleng-oleng begini. Betapa hebat kuasa dari Tuhan. Amin. Ya,
Saudara-saudara, apapun Allah sanggup melakukan itu. Manusia tidak bisa. Allah kita heran dan besar. Senjata Allah hebat, itu baru dari Yesus. Ya. Sekarang ini kita lihat senjata Allah. Senjata Allah. Apa itu? Tuhan berbicara sebelumnya, ya, ayat 26. Ya. Ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir. Masa tangan Musa, ya, diulurkan air berbalik? Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu senjata. Ada haleluya, saudara. Karenanya, saudara, kalau kita menghadapi kesulitan, berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, kita baca Alkitab, Tuhan gerakan kita. Apa firman Tuhan kita baca, kita dapat kekuatan dari Tuhan. Itu senjata daripada Allah. Yang tadinya kita dihantam, digempur dengan kesukaran-kesukaran yang besar, yang banyak yang kita tidak mampu hadapi. Coba, ada lagu bilang, anak dari Tuhan, mengapa kau susah masuk dalam kamar, lipat lututmu, telepon Tuhanmu, panggil namanya, ya, dan seterusnya. Kemudian teleponnya Tuhan heran sekali karena dia jawab dengan firman Tuhan. Kita berdoa, masuk di kamar kita berdoa, di dalam gereja kita berdoa, atau di perjalanan kita berdoa, ada masalah, ada kesukaran yang kita hadapi. Aduh, kesukaran tapi kita tidak bisa hadapi, tapi orang percaya tidak bimbang, tidak khawatir. Kalau orang percaya pelihara hubungan dengan Tuhan, Roh Tuhan yang ada dalam dia meyakinkan. Baca Alkitab, atau ada lagu, atau Roh Tuhan bicara, ini ayat ini bilang begini, firman Tuhan bilang begini. Itu senjata daripada Allah. Menguatkan lebih dahulu kita, sama seperti Musa. Ada apa? Tapi Tuhan yang suruh, perlu dia lakukan. Kalau Tuhan suruh itu tidak akan pernah mengecewakan. Ada haleluya. Itu senjata daripada Allah kepada kita untuk menghadapi kesukaran-kesukaran. Tertutup jalan. Oh, puji Tuhan. Kekuatan senjata Allah Tuhan yakinkan. Tuhan yakinkan pada kita berdoa, amin, terima kasih Tuhan. Tuhan yang mengerjakan, bukan kita. Kepada Musa cuma ringan aja. Tuhan suruh, ya, ulurkan tanganmu ke atas laut. Ada apa? Tapi karena itu firman Allah, saudara-saudara, Musa lakukan. Jadi jangan pandang enteng kalau kita dengar, ada apa betul ya? Jangan bilang apa betul kalau Tuhan yakinkan di dalam hati kita. Itu dari Tuhan, senjata pamungkas yang sangat hebat. Tuhan akan kalahkan kesusahan-kesusahan yang tidak sanggup kita hadapi. Dia musnahkan. Puji Tuhan. Kalau Tuhan bicara dengan kita, berdoa, berseru kepada Tuhan. Berseru. Amin. Amin. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya teringat ada seorang bapak saya temui, hamba Tuhan. Dia bilang, saya disuruh Tuhan untuk buka ladang baru. Ladang baru. Terus saya lihat, di mana itu ya? Nama desa itu, namanya Watu Line. Mana itu? Wah, diabaikan. Dia datang lagi, kemudian berbulan datang lagi, bilang kepada istrinya, saya kok disuruh Tuhan untuk ke situ. Istrinya bilang, aduh, kamu aja, saya tidak tahu di mana. Saudara, ya, jadi cara Tuhan untuk menolong. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, sudah jadi Tuhan kejar dia, sudah 3 kali, ya, 3 kali.
Akhirnya dia patuh. Karena Tuhan sudah kejar dia. Sudah kejar. Dia pergi bawa roda pakai kuda. Ya. Kalau di Manado dan roda kuda. Artinya pakai kuda, bukan roda sapi. Kalau roda sapi pakai sapi. Kemudian kira-kira lagi 5 kilometer masuk desa itu ada pelang situ, ada pertigaan. Dia bilang, aduh Tuhan, kayak apa saya mesti masuk di situ? Kayak apa saya mesti masuk di situ? Bagaimana caranya? Dia berdoa. Jadi cara Tuhan, saudara, begitu hebat. Tuhan gerakkan dia. Dia buka kudanya, ya, dipasang di roda itu, dia ikat supaya kuda bisa makan. Dia pergi agak ke dalam, ada pohon-pohon, ada hutan kecil. Dia berlutut di situ. Tuhan nyatakan kepadanya, sama seperti ini tuh. Tuhan nyatakan kepada Musa, bagaimana caranya untuk menang, bagaimana caranya supaya bisa lolos, berhasil. Dia berdoa, roh Tuhan ajar kepadanya. Lalu dia minta, seperti roh Tuhan ajar, Tuhan, kalau saya masuk di desa itu, di ujung itu ada seorang pemuda yang pakai baju putih, keluar pertama, biar dia yang menerima saya, dia yang pertama bertobat, percaya pada Tuhan. Singkat kata, akhirnya betul, begitu masuk desa itu, yang belum pernah dia datang di situ, keluar dari rumah sebelah kiri, keluar dari rumah seorang pemuda pakai baju putih. Lalu dari jarak jauh sudah ketawa-ketawa senyum, belum kenal, tapi Tuhan kasih isyarat. Ya, sama seperti Musa ini, dia tidak abaikan dalam ayat yang 6. Tunjukkan, ya, Tuhan akan berperang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air balik meliputi musuh, orang Mesir maksudnya. Begitu banyak meliputi kereta mereka, yaitu alat perang dan orang mereka yang berkuda. Kalau alat perang dulu kuda besar-besar, ya, mana bangsa Israel bisa menghadapi mereka itu. Tapi Tuhan pakai senjata. Pada Musa Tuhan cuma bilang, ulurkan tanganmu ke atas laut. Jadi Tuhan Musa ulurkan tangan, ya. Saya mau gambarkan kalau terakhir tarik trackernya dari senjata atau lion, ya. Tapi Tuhan yang tembakan, bukan Musa. Tuhan tembakan terjadi. Apa yang senjata Allah itu? Ayat 27 ini. Musa mengulurkan tangan, maka apa yang terjadi? Menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Ini senjata. Air laut di dalam, nanti sebentar kita lihat. Ada ayat bilang samudra raya menutupi musuh. Kalau sudah samudra raya, laut, oh, siapa bisa lawan? Ya, senjata-senjata kuda-kuda mereka, ya, diliputi, dibinasakan oleh air laut. Badai yang hebat diadakan oleh Tuhan, itu senjata dari Allah. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan, Musa saudara kasih dalam Tuhan, dia cuma nonton saja. Umat Tuhan juga nonton, lihat bagaimana Tuhan berperang. Begitu juga dengan kita saudara. Apa yang Tuhan berfirman kepada kita, jangan ragu-ragu melakukannya. Dikala kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang menjadi musuh kita, terlalu banyak yang kita tidak bisa hadapi, jangan menjadi kecewa. Ada haleluya saudara. Tapi orang beriman tidak mungkin kecewa.
tapi dia pasti akan berseru berdoa pada Tuhan, dan dia diyakinkan oleh Tuhan. Tuhan berperang menggunakan senjata kuasanya, mengalahkan musuh yang tidak sanggup untuk aku hadapi. Tapi ada Tuhan berperang, tak dalam binasakan segala musuh kesulitan-kesulitan itu. Kita diyakinkan dan Tuhan buktikan. Amin. Haleluya. Itu orang beriman. Jadi Israel cuma nonton saja. Bagaimana Tuhan berperang mengalahkan musuh? Nonton. Orang percaya sebenarnya tinggal tunggu tanggal main, istilahnya sekarang. Tunggu tanggal main, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan mengalahkan musuh. Musuh kita adalah kehabisan, kekurangan, kekhawatiran, kebimbangan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Yang sekarang ini ditakuti orang. Saudara yang kasih, haleluya. Kalau Tuhan yakinkan kepada kita, kita tidak takut, sebab Kau besertaku. Kau tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Amin. Ada rasa takut, berseru pada Tuhan. Kalau tidak ada rasa takut, sudah yakin, tinggal nonton saja. Lihat Tuhan akan bekerja. Lihat Tuhan akan menolong. Lihat Tuhan binasakan segala kesusahan yang kita terima, kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan. Nyanyi dulu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau memperkuat. Kau batukanku, Yesus Tuhan. Angkat tangan, haleluya. Yakin ini, Yesus dengan tangan kanan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang tadi saya bilang si bapak itu dia takut. Aduh, siapa yang terima aku? Ketakutan menghantui dia, menyerang dia. Roh Tuhan gerakan dia. Masuk di hutan kecil situ. Berlutut berdoa. Roh Tuhan ajar kepada dia. Sehingga dia mendapat kekuatan. Segala ketakutan hilang. Puji Tuhan. Yang dia pergi, dia benar-benar pasti. Roh Tuhan ajar sama dia. Kepadanya nanti keluar seorang pemuda yang pakai baju putih. Akhirnya memang pemuda ini kemudian menjalar pada seluruh keluarga di rumah itu bertobat. Kemudian bertambah-tambah. Saya pernah datang ke sana. Si bapak itu cerita, saya pernah datang ke desa itu. Saya tanya, betul? Oh iya betul. Si pemuda itu ada di situ. Iya. Ya. Betul begini-gini. Nah, hebat. Saudara yang kasih contoh. Ya. Jadi Tuhan berikan, Tuhan kalahkan musuh kita ketakutan, kekhawatiran. Kalau kita baca berita, media sosial, di koran, lewat televisi, ya, pengumuman, saudara yang kasih agak lega kalau bilang, oh banyak orang sembuh, tetapi bertambah, yang migran dan bertambah, yang sakit, agak cemas. Kalau menurut manusia,
Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, hati berbicara. Yang roh Tuhan meyakinkan, itu tidak akan mengena kita. Ada haleluya, saudara. Kita dilindungi. Tuhan menjadi perisai bagi kita. Itu senjata daripada Tuhan. Amin. Senjata dari Tuhan antara lain iman kepada Tuhan. Mari kita lihat dulu. Senjata dari Tuhan. 1 Yohanes pasal 5. Nyanyi dulu. Iman yang beriman, iman yang beriman, iman yang beriman, yang yang beriman, iman yang beriman, iman yang beriman, yang kalahkan dunia. Iman yang baca bersama. Tidak apa? 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai yang kelima. Puji Tuhan. Lihat kalau Tuhan karuniakan itu pada kita. Apa? Puji Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 1. Ya, kita baca 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah atau datang dari Allah. Kemudian terus, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang menentukan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang dikaruniakan Tuhan. Kita baca terus ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu ditambah lagi, yang percaya itu, yang beriman adalah percaya kepada Yesus adalah anak Allah. Nah, kalau kita percaya Yesus itu anak Allah, itu karena iman yang ditaruh oleh Tuhan dalam kita. Nah, kalau itu sudah ada, kata mengalahkan dunia, sudah saudara, luar biasa luasnya. Ya, dunia ini ada apa? Ada kesusahan, ada penyakit, ada marah, ada iblis, ada percobaan, ada rintangan, ada ikatan, ada kuasa gelap, ada banyak. Di dunia banyak, ini cuma dikemas jadi satu, mengalahkan dunia. Tapi banyak sekali sana. Hebat dunia ini, saudara. Kuasa gelap terlalu banyak. Tapi kalau ada iman, kalah semuanya. Ada haleluya. Puji Tuhan. Tuhan taruh iman saja dalam hati kita. Kata saja, saudara, itu manusia. Sebenarnya saya tidak layak untuk saya sampaikan itu. Tetapi itu menurut ukuran pikiran manusia. Tapi iman itu luar biasa dikaruniakan Tuhan. Itu datang dari atas. Kalau Ibrani
pasal 11 mengatakan iman itu adalah dasar untuk mendapatkan sesuatu. Senjata Allah mendapatkan kemenangan, mendapatkan macam-macam. Kalau di sini mengalahkan dunia. Kalau tidak dirinci, diterangkan oleh Roh Kudus, apa yang dunia itu? Kita cuma lihat-lihat, oh dunia, lihat. Apa yang ada di dunia ini? Banyak, saudara. Rintangan, kesulitan. Orang berusaha, dirintangi, ditipu, dibodohi, penyakit seperti sekarang ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Terus saling, ya, dalam kasih saling curiga. Tetapi lucu, saling curiga, berjauhan. Jangan-jangan dia kena, jangan-jangan dia tertular. Walaupun dia sekarang sehat, barangkali. Itu kan barangkali sudah begini, ketemu orang begini. Karena itu jarak ditentukan oleh pemerintah jangan terlalu dekat. Itu wajar-wajar, sudah peraturan harus kita patuhi. Karena itu di sini ada begini, ya patuhi aja, saudara. Tetapi lebih dari itu kita menjadi yakin. Itu kan musuh kita tidak bisa lihat, tentara pun kena kok. Amin. Dokter kena, semua kena. Tapi puji Tuhan, firman Allah mengatakan kita diberi oleh Tuhan senjata pamungkas membinasakan dunia ini. Ada haleluya, saudara. Iman kita kepada Tuhan, bilang haleluya dulu. Haleluya, amin. Bilang puji Tuhan dulu. Puji Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan taruh iman. Kalau sekarang ini kita beriman, syukur kepada Tuhan. Tapi jangan pakai macam-macam, saudara. Kasih hormati peraturan pemerintah. Oh, semalam nggak apa-apa, iman segol-segolan. Ya, janganlah begitu. Ya, pemerintah kan ada wakil Tuhan. Ya, wakil Tuhan patuhi apa yang mereka sampaikan itu dari Tuhan datangnya. Namun terbatas. Nah, kita juga terbatas kalau kita tidak tambah banyak doa, banyak dekat pada Tuhan, taat pada Tuhan, kita tidak akan bertambah, iman kita tidak bertambah, senjata ilahi tidak bertambah. Masa misalnya ini contoh saja, kalau kita pakai pistol, tembak orang misalnya dia 500 meter, mana kena? Kan pistol itu cuma jarak dekat. Tapi kalau senjata jarak jauh seperti senjata-senjata sekarang ini, antara apalagi nuklir, kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari nuklir. Setan tidak takut nuklir, tapi dia takut kuasa Tuhan antaranya lain dari Yesus. Dengan iman hancur dia. Ada haleluya. Segala virus itu hancur, binasa, hangus. Karena firman Allah, kuasa Allah itu adalah api ilahi yang menghanguskan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita punya Allah, punya senjata ilahi, firman Allah, iman kepada Tuhan dikaruniakan mereka. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Itu senjata pengorbanan Yesus. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu dan pengharapan. Puji Tuhan. Cuma Tuhan taruh kepada kita iman kita. Kita ucapkan para Yesus. Dunia itu terkalahkan. Apa dunia itu? Di dalam itu iblis, kejahatan, penyakit, kesukaran, kebohongan, penipu. Terlalu banyak sekali saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, niat-niat jahat mana kita tahu. Tapi kalau ada iman saudara, ya terpental dia.
Hamba Tuhan sekarang sudah dipanggil, sudah almarhum. Istrinya dulu pernah bekerja di sini sebelum kita datang. Waktu Bapak Pendeta Runyengan merintis buka di sini. Istrinya orang di Denpasar, tapi beliau adalah dari Medan. Ya, suku Batak. Bapak Sirai, almarhum sudah dipanggil Tuhan. Beliau cerita, ya, beliau cerita ada seorang penjahat yang mau berbuat jahat di bus dari Denpasar ke Surabaya, di bus. Saudara, si hamba Tuhan ini dia duduk di belakang sopir, saudara, di pinggir di jendela. Nah, kemudian tahu-tahu bagaimana barangkali ini tempat ini kosong, apakah ada orang turun, tahu-tahu ada orang datang isi lagi. Itu si penjahat. Dia mau berbuat mencopet atau apa-apa yang mengambil. Ini hamba Tuhan ini dia tidur capek tidur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahu-tahu dia terbangun, dia lihat si yang di sebelah yang baru duduk itu gelisah orangnya, gelisah apa? Akhirnya setelah mengaku dia cerita, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada senjata iman, ada kuasa Tuhan pada hamba Tuhan ini. Dia mau coba mencopet, dia mau coba ambil duit, dompet dan segala-galanya. Nggak bisa. Ya. Setelah itu dia memaksa, saudara, udah gelisah, dia lihat dulu sudah keringat dingin ini orang ini, bapak ini. Dia keringat ini, paksa. Saudara yang kasih dengan Tuhan, Allah Tuhan ini bilang, jangan berbuat jahat, Pak. Saya ini hamba Tuhan. Baru dia perlu ini hamba Tuhan. Oh, minta maaf, saya berbuat jahat ini. Begitu dia bilang minta maaf, baru dia bisa dirangkul. Jangan dinasihati ini bapak ini. Ya, saudara yang kasih. Ada getaran iman bahwa ini orang ini jahat. Saudara, tidak bisa. Orang beriman tidak bisa diganggu oleh perbuatan jahat. Amin. Saya mau pakai kunci. Pelihara iman yang dikaruniakan Tuhan pada kita. Dan biar pelihara, kalau kata pelihara itu bertumbuh bertambah. Dengan apa? Banyak dekat pada Tuhan, renungkan firman Tuhan dan melakukannya. Iman kita makin hari bertambah besar. Ada haleluya. Iman kita makin hari bertambah kuat. Dan kita katakan, jadilah sebagaimana besarnya imanmu, begitu besarnya pertolongan Tuhan bagimu. Ya, Musa, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dia merasakan ada kuasa Tuhan menyertai. Sehingga Tuhan bilang, ulurkan tanganmu ke atas laut. Dia tidak ragu-ragu, mau apa Tuhan, mau apa? Enggak. Dia tidak berkata, apa jadi ya? Enggak. Orang beriman tidak akan berkata di dalam hati kalau roh Tuhan. Kalau dia baca firman Allah, dengar firman Allah, jadi yakin. Tidak ada kata berkata, apa jadi? Enggak ada. Melainkan yakin, pasti jadi adanya. Kalau kita dengar firman Tuhan, baik di sini maupun yang ada di rumah, Anda bimbang dan ragu, berseru pada Tuhan. Supaya Tuhan ganti imanmu. Ganti kehidupan yang ragu. Itu musuh. Ragu itu musuh. Ada haleluya. Yang menyerang, ragu. Pergi situ ragu. Mau keluar ragu, takut ragu. Ya, bimbang dan lain sebagainya. Akhirnya kata ragu sama dengan bimbang. Tidak dapat apa-apa. Tuhan tidak mau kita tidak dapat apa-apa. Tuhan mau kita dapat apa-apa yang dari Tuhan. Haleluya. Yang dari Tuhan kita dapatkan heran ajaib adanya. Tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan sendiri, tapi oleh imanku.
ku hadapi semua oleh imanku, semua berlalu. Yang kesukaran, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung kesakitan, oleh imanku semua berlalu. Puji Tuhan. Ya, kita lihat banyak yang saya catat, saudara, tetapi tidak mampu untuk menyampaikan pagi ini. Berapa saja, saudara? Dalam Roma 8 ayat 31 mengatakan, kalau ini keyakinan, ya, firman Allah mengatakan lewat Paulus, bukan saja pada masa lalu, pada zaman tengah, juga kepada kita, karena firman Allah hidup, menghidupkan iman kita, menghidupkan semangat yang pudar, memperkuat iman kita. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 1. Kalau Tuhan berpihak kepada kita dan kita kepada Tuhan, siapa, percobaan mana yang bisa melawan, mengalahkan? Tidak ada. Haleluya. Nah, kalau ini ada pada kita, kita diyakinkan, maka kita tidak pernah takut, ragu, khawatir dengan apa yang akan di sekeliling kita, apa yang kita dengar sangat mencemaskan dan lain sebagainya. Pun tidak takut. Yang haleluya, yang Tuhan sediakan kemenangan, yang Tuhan sediakan berkat pertolongan Tuhan. Ya, orang berteriak, saudara tahu. Kasihan saudara baca, saudara lebih ngerti daripada saya. Kan malas, saya lebih banyak merenungkan firman Tuhan, berdoa daripada di Facebook, di apa. Ya, bukan berarti tidak boleh, Anda bisa, silakan saudara, ya, tapi Anda dengar, Anda saksikan. Kasihan itu yang tadinya dia gajinya 80 juta per bulan, saudara, sekarang di PHK. Dia sudah beli rumah, beli mobil. Mau cicil apa, bagaimana? Saudara, itu logika wajar, saudara, wajar. Tetapi lebih daripada itu, bukan wajar bagi orang percaya untuk jadi jatuh dalam kesusahan dan ketidakberdayaan. Tapi Tuhan pindahkan kita hidup beriman kepada firman Allah. Ada senjata Allah, ada haleluya, saudara. Puji Tuhan. Sehingga saya mau katakan, orang beriman kepada Tuhan didera oleh bermacam kesulitan sekarang ini, mujizat Tuhan akan dinyatakan. Puji Tuhan. Dibukakan jalan ajaib oleh Tuhan. Apa yang tidak diduga, tidak ada jadi ada. Dia sumber segala kebutuhan orang-orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan sulit sekarang ini, saudara, berbagai dampak yang menimpa umat manusia seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ya, ekonomi, usaha, pekerjaan, macam-macam, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tentara pun takut, saudara-saudara. Mereka punya senjata-senjata macam-macam. Apakah bisa melawan, mengalahkan virus itu dengan alat senjata? Nah, semua pada takut. Dokter-dokter juga. Saya ketemu dokter bilang, aduh, perlengkapan ini begini kurang, minim. Siapa tidak takut? Dan lain sebagainya. Itu wajar, saudara. Tapi saya katakan, ya, saya berdoa Tuhan, yakinkan kepada kita, iman itu merupakan jaminan yang hebat dari Tuhan, sehingga kita tidak takut, walaupun persediaan, ya, logistik daripada bagian kesehatan masih kurang, tetapi dengan iman itu logistik ilahi, puji Tuhan, akan membentengi
segala kesulitan yang menyerang. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Sekarang ini sudah banyak yang mengeluh, ada yang tidak sampai banyak saudara kasih. Tapi orang percaya, saya selalu berdoa, biar orang percaya, orang beriman sungguh-sungguh tidak akan mengeluh, tapi penuh dengan sukacita. Kenapa penuh sukacita? Yakin dia buka jalan saat tiada jalan, dibukakan jalan ajaib, dia menuntun dengan kasih dan rahmat-Nya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Bangsa Israel pada waktu itu mereka nonton, saudara, jalan di kekeringan. Artinya mereka tetap maju, jalan terus. Tetapi musuh, saudara, mereka nonton dia di air laut, samudra raya, menutup mereka itu. Itu senjata dari Allah. Ada haleluya, saudara. Lalu kita lihat ayat berikutnya, masih ada waktu. Ayat berikutnya mengatakan di dalam Keluaran 15 ayat yang kelima. Ya. Keluaran 15 ayat 5 mengatakan, samudra raya menutupi mereka. Samudra raya. Saudara bayangkan. Jadi ditonton oleh Musa dan oleh umat Tuhan. Mereka terus jalan. Biar orang beriman kepada Tuhan. Saudara, menonton bagaimana Allah berperang, menenggelamkan segala kesulitan. Lalu kehidupan orang-orang beriman jalan terus. Usahanya jalan terus. Ada amin. Haleluya. Pekerjaannya jalan terus, berkatnya terus datang. Ada haleluya, saudara. Ada yang tidak diduga tertutup di sini dibukakan oleh Tuhan. Itu orang beriman kepada Tuhan. Tinggal nonton saja, kita nonton saja kesulitan ini. Yakin pasti Tuhan akan binasakan semuanya. Ada amin. Ada amin. Puji Tuhan. Ya, kita cuma nonton saja, lihat bagaimana Tuhan berperang dengan senjata pamungkasnya yang luar biasa. Jadi bukan cuma umat Tuhan zaman dahulu melihat ini, tapi hari-hari ini Tuhan perlihatkan kita. Bahwasanya ada banyak yang mengejar kita, kesukaran. Tapi Tuhan hentikan, stop. Dan bilang kepada hamba Tuhan, seperti Musa, arahkan, tunjukkan tanganmu ke permukaan laut. Hamba Tuhan juga disuruh oleh Tuhan, katakan kepada percobaan itu, yang seperti ya begitu banyak sekali dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ada kesukaran. Kalau kita tidak ada kesukaran, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan sedang buka jalan bekerja. Kita sedang melihat pertolongan Tuhan. Tapi di tempat ini kita berdoa buat mereka yang tertutup jalan, yang sedang dikejar oleh kesukaran. Ayo sama-sama kita berdoa. Dalam nama, ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dengan iman kepada Tuhan. Tuhan runtuhkan, binasakan kesukaran yang sedang mengejar umat manusia. Tetapi engkau yakinkan kepada anak-anakmu, hamba-hambamu, mereka melihat bahwasanya Tuhan punya senjata kekuatan besar dari Tuhan. Amin. Membinasakan segala kesulitan. Puji Tuhan.
yang diterimakan oleh Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus. Kemenanganlah, harap pada Tuhan. Iblis mundurlah oleh percaya kemenangan. Amin, bilang amin. Puji Tuhan. Coba tepuk tangan dulu, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita mendengar firman Allah, iman kita diperkuat. Ayat 10 saya baca dari Keluaran 15 ayat 10. Engkau meniup dengan tofanmu, Tuhan tiup. Ya. Jadi nafas Allah, dia tiup dengan tofan. Lain kalau kita tiup lampu aja, kalau dari jarak jauh, tiup lilin ulang tahun. Tidak semua mati. Karena angin ini kan di mulut nafas ini kecil. Tapi kalau Tuhan meniup laut itu hebat. Itu senjata dari Allah. Ada haleluya. Ini senjata Allah. Jadi banyak cara. Senjatanya Tuhan meniup di sini ya. Ya. Engkau meniup dengan tofanmu. Tofan datang menimpa. Jadi tofan, Tuhan tiup. Itu senjata dari Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan laksanakan sungguh hebat, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Nafas Tuhan ini. Ya. Tuhan meniup dengan tofanmu, laut pun menutupi mereka. Ya. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Air yang hebat itu kuasa daripada Tuhan. Biar tenggelam semua segala perbuatan jahat, iblis, setan, kesukaran. Haleluya. Biar Tuhan tiupkan kuasanya sebagai senjata ilahi. Puji Tuhan. Lenyap semuanya. Kita terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh bilang haleluya. Boleh bilang amin. Ya, biar kita akan nonton saja. Tuhan pertontonkan. Lihat Tuhan berperang dengan menggunakan senjata. Senjata Allah itu luar biasa. Nyanyi dulu kor. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Amin. Sebelum kita tutup dalam doa, saya berikan lagi satu, saudara, tapi tidak usah kita baca. Di Hakim-Hakim pasal 7, saudara, umat Tuhan menghadapi musuh yang begitu banyak. Banyak orang Median. Banyak sekali. Yang gambaran musuh kesukaran itu sangat banyak. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu Tuhan bilang kepada Gideon, sedangkan tentara umat Tuhan waktu itu jumlahnya 32.000. Tuhan bilang, terlalu banyak, padahal musuh banyak sekali. Dikurangi. Siapa yang takut dan ya yang bimbang, jangan diikutkan. Lalu berapa yang takut bimbang? 22.000. Banyak sekali. Tinggal 10.000. Tuhan bilang masih banyak juga.
Akhirnya singkat kata, terpilih hanya tinggal 300. Sedangkan musuh banyak sekali. Tapi Tuhan bilang, Tuhan yang maha besar, dengan 300 orang ini aku menyerahkan musuh itu, dikalahkan. Aku. Jadi Tuhan menyerahkan untuk dikalahkan. Saudara yang kasih tahu, untuk dimusnahkan. Jadi Tuhan yang ambil, Tuhan yang seluruh mereka yang binasakan. Tuhan yang maha besar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Gideon pada waktu itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak dikatakan di sana dia bimbang ragu, tetapi di antara tentara-tentara umat Tuhan ada satu yang bermimpi. Ada satu yang bermimpi bahwa ada roti yang terguling-guling dari gunung menimpa musuh. Roti, saudara-saudara, roti aneh bukan? Tapi kalau roti dari Tuhan bukan aneh, hebat. Ada haleluya. Bukan roti France yang enak lembut, bukan sari roti. Sari roti ada yang lembut mahal ya, bukan. Tapi roti dari Tuhan adalah menjadi senjata, saudara. Terguling-guling menimpa, ya, pemukiman, kemah-kemah dari musuh, hancur berantakan semuanya, binasa mereka. Ini roti, saudara-saudara. Jadi kalau manusia mungkin nonton aneh-aneh, tapi kalau dari Tuhan bukan aneh, heran, ajaib. Aneh artinya kurang bagus untuk didengar gitu. Kalau aneh, jangan buat yang aneh-aneh, misalnya gitu ya. Ternyata tidak wajar maksudnya. Tapi kalau Tuhan firman-Nya wajar. Itu roti dari Tuhan bukan roti sari roti, bukan roti France yang mahal, jauh lebih mahal, lebih berharga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Kemudian orang ini dia bermimpi, dia cerita sama temannya. Dia cerita, aku mimpi begini. Lalu temannya juga saudara yang, ya, sudah yakin diberitahukan oleh Tuhan arti mimpi itu. Oh, lalu dia sebut begini, bukan roti. Dia bilang, oh ini tiada lain adalah pedang Gideon yang mengalahkan musuh. Kok roti jadi pedang lagi? Ya. Tetapi itu kalau dari Tuhan, tidak ada yang aneh. Tetapi semua ajaib luar biasa. Dan Gideon dengar itu, begitu dia dengar itu, semangatnya bangkit, tambah kuat dia. Oh, belum berperang sudah yakin menang. Begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan berikan kenyataan, itu bukan aneh. Kita baca Alkitab, kita nyanyi pujian, atau kita mungkin tidur dapat kenyataan dari Tuhan. Tuhan yakinkan pada kita. Masa kalau begini ya, menurut ukuran manusia, pikiran manusia, masa ya bisa dapat ya? Kalau gini-gini bisa dapat ya? Pak, aku dengar begini, aku dapat, aku baca Alkitab kok saya diyakinkan, aku nyanyi kok yakin sekali, ya. Tapi pikiran manusia kan, masa ya? Kok bisa ya? Saudara, jangan ikuti yang kata itu, ikuti firman daripada Tuhan. Itu senjata ilahi yang Tuhan tunjukkan, yakinkan pada kita bahwa Tuhan yang akan memerangi, kita terima kemenangan. Saudara, Tuhan memerangi, kita terima berkat dari Tuhan. Karena musuh itu dia musuh iblis setan dan jahat-jahat itu adalah menghalang-halangi berkat lahiriah, berkat rohani bagi kehidupan orang beriman. Yakinlah tidak mungkin orang beriman terhalangi, terbinasakan
Tuhan pasti tunjuk jalan. Ada haleluya saudara. Amin. Haleluya. Tuhan tunjuk jalan. Sama seperti Gideon. Begitu dia dengar, langsung orang bilang gini, dia bilang ini pedang Gideon. Kok roti jadi pedang? Saudara, Tuhan yakinkan pada seorang teman, ini pedang Gideon. Ya, seorang teman mimpi. Dan tentu mimpi. Saudara, roti terguling dari atas, turun, menghancurkan seluruh perkemahan musuh. Hancur semua. Roti, saudara. Ya, orang dunia bilang aneh. Dunia bilang aneh. Ya, karena tidak percaya. Masa kalau berdoa ditolong Tuhan ya? Masa kalau ke gereja diberkati Tuhan ya? Seperti ayat bilang. Ya, saudara yang kasih, beribadah pada Tuhan berguna dalam segala hal. Kan ada ayat itu. Timotius. Ya. Beribadah kepada Tuhan keuntungan besar, kemenangan besar. Orang bilang aneh. Dunia bilang aneh, orang percaya bilang puji Tuhan. Itu bukan aneh, tetapi kuasa dari Allah, senjata ilahi yang Tuhan buktikan. Puji Tuhan. Itu mendatangkan keuntungan besar. 1 Timotius 6 mengatakan ibadah kepada Tuhan itu mendatangkan, kalau dengan hati yang cukup, pas, tidak setengah-setengah, mendatangkan keuntungan besar, kemenangan besar. Keuntungan dalam apa? Bukan hanya lahiriah, segala-galanya. Puji Tuhan. Ya, segala-galanya. Jadi kita tidak khawatir, diyakinkan oleh Tuhan. Itu senjata ilahi. Ya, kita beribadah, itu senjata Allah. Itu firman dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita berdiri semua. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Itu senjata Allah. Puji Tuhan. Melenyapkan, membinasakan semua kesusahan-kesusahan. Yang kita terima kemenangan dari Tuhan. Yang kita terima berkat dari Tuhan. Yang kita terima dibukakan jalan oleh Tuhan. Iblis menggunakan senjatanya merintangi kita, menutup jalan, menggagalkan dan lain sebagainya. Itu senjata iblis. Tetapi Tuhan dengan firman-Nya, dengan kekuatan senjata ilahi, memusnahkan semuanya itu. Puji Tuhan. Kita nyanyi. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Penerangan
Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatlah terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Kita sehati bersama dukung dalam doa. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ajar kami tetap senantiasa berharap dan berserah kepada-Mu. Kuatkan iman kami kepada-Mu Tuhan, teguhkan senantiasa ya Tuhan. Jaga kami Tuhan, jangan sampai kami lalai Tuhan, jangan sampai kami lemah Tuhan. Pegang kami Tuhan, kami rindu kita bersama-sama dengan Engkau sampai pada kesudahan yang nanti Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang beribadah dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami di hadapan. Amin. Haleluya. Engkau boleh bekerja bagi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau melawati mereka saat ini. Dalam nama Kami Yesus. tahu Tuhan, setiap jalan kami Tuhan, ajar kami bisa berharap kepada besarnya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hidup Tuhan, Allah senantiasa memperhatikan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap keraguan kami mulai muncul karena kedagingan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar Roh Kudus saja mengingatkan kami kembali kepada-Mu Tuhan. Ajar setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Senjata-senjata alam kami bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau jaga setiap kami yang ada saat ini Tuhan. Engkau juga jaga Tuhan setiap telinga mendengar ibadah ini Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Berikan mereka semua penghiburan kekuatan yang baru kepada Engkau. Campurkan alat ada Tuhan. Dahulu masa mendengar hari ini sampai selama-lama ya Tuhan. Biarkan Tuhan suatu keyakinan dan percaya kami tetap kepada Engkau. Kami rindu dibenarkan oleh Engkau Tuhan. Kami rindu bertahan sampai pada kesudahan nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu menyampaikan firman tadi Tuhan. Pelihara kehidupan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus apa yang Kau rencanakan kehidupannya Tuhan. Pakai lebih heran lagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak itu Kau berkati semua Tuhan. Pelihara dan benar oleh Engkau ya Bapa. Begitu juga kami sedang dipanggil Tuhan, di mana kami berada Tuhan. Lingkupi kami Tuhan dari kegembiraan dan ketakutan Tuhan. Bebaskan kami semua Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Tuhan pelihara seperti Tuhan. Anak-anak Allah Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Kau boleh mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami boleh ada hingga kami ada saat ini Tuhan. Kami tetap teguh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dan tiba saat itu Tuhan, anak-anak berusaha memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan. Kami akan mengembalikan diri-Mu beserta kecil kami yang ada saat ini Tuhan. Itu semua kepada Engkau Tuhan. Berkati kami kembali Tuhan dengan berlipat kali ganda daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terpuji nama Tuhan. Segala puji dan hormat syukur kembalikan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmat
Tuhan berkati umat-Mu Tuhan yang sudah berkorban, beri persembahan sepanjang minggu sampai pada hari ini, baik di gereja maupun langsung ke pastori. Berkat-Mu dicurahkan berlimpah-limpah, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, sukacita, damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan Tuhan karuniakan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Berkat bertambah-tambah di tengah kesulitan ini. Tuhan buktikan umat-Mu beriman pada Tuhan. Sungguh hebat, dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Tuhan yang membuka jalan, bukan manusia. Iblis tidak bisa untuk menutupnya, menghalang-halanginya. Tuhan Maha Besar, Maha Kuasa bersama dengan kami, membinasakan iblis setan perintah itu, membukakan jalan bagi kami anak-anak-Mu dengan segala berkat heran ajaib. Kunjungi mereka yang lemah, bimbang, ragu, jamah Tuhan, ubah menjadi percaya kepada Tuhan, sehingga datanglah berkat pertolongan-Mu, terhindar semua binasa, segala kesulitan-kesulitan. Puji Tuhan, oleh kekuatan kuasa Allah sebagai senjata ilahi. Puji Tuhan, haleluya. Semua menerima kemenangan, semua menerima berkat Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Semua dibukakan jalan oleh Tuhan. Semua diberkati jasmani dan rohani, sekarang sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih. Ya, virus yang sekarang ini Tuhan, kami tidak henti-hentinya berdoa, berseru padamu. Tuhan turun hadir dalam nama Yesus. Hentikan, haleluya, wabah-wabah ini, serangan-serangannya, hentikan, hanguskan dalam nama Yesus, supaya kami semua umat-Mu, hamba-Mu, beroleh kedamaian, kelegaan, kebebasan, khususnya dalam beribadah kepadamu dan melayani Engkau, bekerja. Tuhan buka jalan, memulihkan dengan heran adanya. Terima kasih, lebih daripada semula dipulihkan. Itu luar biasa semuanya. Terima kasih, pulangkan kami ke rumah dengan selamat sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah Allah Bapa tercurah berlimpah atas kita sekalian dalam segalanya. Puji Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita berseru, haleluya, haleluya, haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Sekali lagi terima kasih jemaat Tuhan sudah berkorban dalam segala hal untuk Tuhan, melalui hamba Tuhan, melalui gereja ini, saudara. Haleluya. Dan langsung juga pastori. Tuhan memberkati semuanya. Sekali lagi, selamat pagi. Tuhan beserta kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.